Ada cerita ketika aku mau masukin mesin Sanremo ke rumah kopi. Susah, aku ditolak sampai 5 kali, guys. Why Probat? Why mesin lain? Oh gitu ya. Pemain kopi komersial baik itu kopi saset atau ready to drink itu biasanya menggunakan mesin roasting Probat. Udah boleh ketawa belum? Belum. Sama kalian selalu seru, selalu dinamis itu fantastik banget ya pokoknya. Kapan lagi lu turut serta di kompetisi latte art yang ada throwdown-nya, ada speednya, Luar biasa. ada presentasinya, ada art bar-nya, lumayan lengkap lah. Tim gue emang gokil sih. Percaya sih, soalnya di WOC aja kalian luar biasa besar sih. Luar biasa besar. Mungkin yang di Jakowek lebih gong lagi. Halo teman rumah, hari ini saya sedang bersama seseorang yang mungkin nggak kelihatan kalau di event-event kopi, tapi jasanya luar biasa banget. Ketika kita event dan segala macam, orang ini selalu ada untuk mensupport apapun kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Kopi maupun Rumah Kopi Academy. Saya perkenalkan Bayu Novel dari Nutraco Mesindo Tama. Halo, thank you, terima kasih udah diundang. Mas Bayu, thank you banget. Kesini ya kameranya, oke. Sama. Bebas. Thank you banget udah datang, sudah menyempatkan Thank you, waktunya. udah diundang, terima kasih banget. Ya, jadi Sobat Probat, Enggak. saya bajak ya. belum sampai sana. Thank you juga udah selalu support ya, walaupun yang kadang-kadang kita mintanya di plan dalam waktu 1 hari itu Ya, mendadak. Luar biasa ya, seperti Sang Kuryang Iya. dan Doraemon. Ya habis gimana? Seru. Ini kan emang ya sudah Dinamis. menjadi pekerjaan kita kan. Siap. Apa kabar? Baik banget. Gimana? Aman, lancar semuanya. Lancar, lagi nggak sabar banget nih nunggu buat launching produk kalian. Apa nih? Anak Daro. Nanti Anak ada Daro. acara kawinan ya? Katanya ya di Jakowik. Jakarta Coffee Week, iya ada satu Jakarta Coffee Week, ya kawinan. gitulah. Ada satu rangkaian acara yang kita angkat sebagai bagian dari culture Indonesia lah, gitu. Seru. Culture apa nih? Bisa dikasih bocoran atau enggak? Ya datang aja lah ke Jakarta Coffee Week, ke booth-nya Rumah Kopi. Nanti ketemu saya. Oh salah ya. Mas Bay, Iya. ini kan sebenarnya ya kalau teman rumah yang udah sering main ke Rumah Kopi dan mungkin kenal sama banyak orang rumah atau kenal banyak teman-teman di industri kopi. Betul. Itu pasti udah tahu settingannya ini itu segala macam. Tapi mungkin masih asing sama yang namanya Nutraco. Benar. Nah, bisa jelasin nggak atau ceritain Nutraco tuh siapa sih Nutraco atau apa sih Nutraco gitu? Benar. Nah itu dia salah satu alasannya saya minta tolong sama tim Rumah Kopi, tolong jangan taruh produk saya di sini. Gitu. Karena apa? Karena kebanyakan orang di Indonesia tahu produknya yang kita distribusikan itu apa, tapi tidak tahu PT-nya kita. Oke. Nah, oleh karena itu sekarang saya mau tempel di sini gede-gede Nutraco Mesindo Tama. Jadi ini adalah PT tempat saya bekerja untuk saat ini. Jadi PT ini didirikan oleh Bapak Jorendi. Itu adalah founder dari Nutraco Mesindo Tama. Nah, Nutraco di Indonesia itu terkenal dengan mesin roastingnya, yaitu Probat. Oke. Yaitu Probat. Nah, untuk saat ini Nutraco dipimpin oleh Bapak Joe William dan Bapak Joe Febrian. Nah, di dalamnya itu ada mesin espresso juga yang saat ini lagi kita coba kembangin nih untuk pendistribusiannya, yaitu ada Sanremo Coffee Machine. Gitu kira-kira kok. Oke. Jadi ini pemegang lisensi resmi atau memang ya distributor aja gitu? Untuk saat ini untuk mesin roasting Probat dan Sanremo kita sole agent satu-satunya di Indonesia. Oh gitu. Wih. Untuk Probat sendiri kita megang di 3 negara. Jadi untuk Probat Indonesia itu kita megang Probat Indonesia, Malaysia dan juga Singapura. Oh sering jalan-jalan ya? Enggak jalan-jalan Oh, banget enggak, sih. iya. Kerja.
Betul. Iya. 1 hari kerjanya. 6 hari jalan-jalan. Ya benar. Ya nggak apa-apa kan. Oke lah gitu. Ya memang kayak gua pun dulu taunya ya terus terang sebelum masuk rumah kopi atau apa ya gua memang nggak tahu tuh Nutraco, tapi gua tahu Probat, gua tahu Sanremo gitu. Oh, ternyata kalian gitu. Iya, Ini udah lama ya? Ini udah lama. Nutraco sendiri sebenarnya berdirinya dari tahun 89. Itu tepat pada saat saya lahir. Oh gitu. Oke. Anda jangan sok muda di sini. Anda jangan sok muda. Ya jadi intinya emang ini udah lama banget, cuman ya emang yang lebih dikedepankan itu ya wajar ya, mungkin karena kita agent, jadi emang kita mau coba bener-bener nge-push apa yang kita distribusikan. Cuman menurutku jadinya orang-orang jadi kurang kenal si PT Nutraco-nya itu sendiri. Cuman untuk ownernya kebanyakan orang pada kenal. Jadi untuk kayak misalnya si Probat, Pak Joe Randy, Pak Joe William itu orang-orang pasti kenal. Jadi Probat itu Joe William atau Joe Randy itu orang-orang kenal, terutama yang orang-orang industri. Orang-orang industri besar lah itu pasti tahu. Nah, cuman untuk Nutraco-nya sendiri banyak orang yang nggak tahu, makanya ketika orang mau nyari Probat atau mau nyari Sanremo, mereka referensinya agak sedikit susah. Cuman tahu personal orangnya itu sendiri, tapi nggak tahu nama PT-nya apa. Nah, sekarang kita rencana pelan-pelan nih mau coba ngenalin ke masyarakat. Ya ini kebantu juga lah dari kalian. Kalau yang mendistribusikan mesin itu tuh Nutraco. Oke. Gitu. Why Probat? Why mesin lain? Oh gitu ya. Enggak sih. Sebenarnya basicnya kenapa Probat menjadi salah satu mesin yang dikenal baik itu mungkin karena sebenarnya Probat itu main mesin roasting tuh udah lumayan lama. Dan dia hanya fokus di mesin roasting saja. Kemudian gimana ya menjelaskannya? Jadi dipakai memang di brand-brand besar dan memang sudah teruji. Katakanlah misalnya di Indonesia itu mostly hampir ya kita gak bilang 100% lah ya, mungkin 80-90% pemain kopi komersial baik itu kopi saset atau ready to drink itu biasanya menggunakan mesin roasting Probat. Nah, karena apa? Karena memang pertama konsistensi, kedua adalah yang paling penting itu daya tahannya. Jadi dia minim banget buat downtime. Nah, tapi lucunya nih kok. Yang terjadi di pasar itu banyak perusahaan-perusahaan mungkin yang tidak terlalu besar seperti perusahaan kopi yang sudah berjalan yang ada yang mega-mega yang besar-besar di Indonesia. Nah, mereka mau invest mesin Probat yang industri tapi mereka tidak punya teknisi. Oke. Itu sebenarnya salah satu kendala yang memang agak sedikit susah ya, karena gini. Yang pertama dari sisi kitanya memang kita memang harus menyediakan support teknisi dari kita. Tapi agak susah juga ketika seseorang atau satu perusahaan membeli mesin Probat berskala industri tapi mereka tidak punya internal teknisi. Oke. Itu agak sedikit susah juga di kita karena jadi lumayan lah ya kalau ada misalkan untuk kalau ada maintenance aja gitu ya. Kalau ada maintenance dan lain-lain, karena kan teknisi kita as an agent itu biasanya pasti keliling. Iya. Jadi nggak bisa ya, kadang aku ngerti lah. Konsumen itu apalagi yang udah beli mesin sebesar itu, semahal itu kan pengen semuanya diprioritaskan. Kadang-kadang itu yang rada sedikit susah bagi waktunya sih. Tapi lucunya kalau sepengamatan gue ya gitu, ya Probat ini juga bukan ya oke lah yang mega gitu. Cuma ternyata banyak banget roaster yang memang ya kalau bisa dibilang apa ya, mengawali sebagai roastery gitu juga udah pakai Probat ya. Banyak tuh yang gue lihat. Banyak duitnya kayaknya. Ya, banyak yang memang banyak gitu loh, karena gue banyak banget ngelihat yang memang coffee shop dan segala macam atau yang sekedar roastery gitu, banyak yang pakai Probat, banyak gitu loh. Thank you. Bukan cuma kayak kalau 1-2 ya oke lah ya gitu mungkin. Tapi ini lumayan banyak loh. Terus terang Pak, dari kita dari sisi perusahaan kita tuh cukup
bukan cukup ya, seneng sama industri kopi di Indonesia karena udah mulai banyak kan antusias orang Indonesia yang mau merosting sendiri. Walaupun itu tidak pakai perobat nggak apa-apa. Yes, ya. Karena awalnya mereka belajar dari mesin yang lain dulu. Ketika mereka sudah mulai mengerti, udah mulai mendalami, pasti mereka akan menggali lebih dalam lagi dan ujung-ujungnya pasti ketemu kita. Oh gitu. Pasti ujung-ujungnya ketemu kita. Biasanya seperti itu. Oh, Biasanya. salesnya kencang gitu ya? Iya. Alhamdulillah. Gitu. Oke. Nah, itu Probat. Nah, kalau Sanremo, kenapa tuh Sanremo? Kalau Sanremo susah sekali mengalahkan brand yang sebelah. Enggak, tapi serius. Karena gini, sebenarnya menurut aku pribadi ya, karena saya itu main di dunia kopi nggak lama, jadi terus terang banget nih, kok. Aku itu masuk Nutraco baru pertama kali yang namanya main di dunia kopi. Jadi pertama kali megang mesin roasting, Probat langsung. Aku nggak pernah megang mesin lain, nggak pernah megang brand ABC tuh nggak pernah. Even yang lokal pun aku nggak pernah. Nah, mesin espresso pun sama. Begitu main ke dunia kopi, yang pertama kali dipegang langsung Sanremo. Jadi kadang tuh lucu kalau misalnya ada konsumen yang nanya misalnya, Pak, perbedaan si Sanremo sama mesin A apa ya? Kadang kita bingung kalau ditanya, khususnya untuk aku pribadi ya, karena nggak pernah megang mesin lain. Terus terang, nggak pernah mesin lain. Perbedaan misalnya Sanremo sama brand A, Sanremo sama brand B. Nggak dikasih emang megang mesin lain? bukan gitu. Tapi bersyukurnya dari pihak Nutraco itu memberikan support atau dukungan ke kita, ke karyawannya itu. Jadi ngasih training itu pun enak langsung sama si prinsipalnya. Nah, prinsipalnya itu biasanya lebih open. Kayak misalnya nih, aku training technical. Nah, mereka tuh di sana bukan cuman ngebahas Sanremo doang, tidak. Jadi mereka tuh ada ngebahas dari brand-brand lain. Misalnya dibedah nih mesinnya, perbedaan si Sanremo dalemannya ya secara teknikal, mesin A sama mesin B tuh bedanya apa sama Sanremo tuh. Oke. Kayak gitu. Cuman memang tidak detail. Iya. Tidak sedetail itu. Ya pembahasannya juga bukan cuma internal Sanremo, tapi ada brand-brand lain lah ya. Brand lain, terus kelemahannya gimana gitu. Nah, sama brand yang satu itu, karena mereka mulai duluan masuk di Indonesia, setahu aku ya, benerin kok kalau salah. Karena mereka main dulu. Juga gak tahu Jadi karena mereka masuk duluan, terus kayak yang tertanam di orang Indonesia khususnya tuh harus brand itu. Kalau mau terlihat prestis, bagus, harus brand itu. Jadi challenging buat kita memasarkan si Sanremo itu. Jadi apalagi ya, dulu waktu bener-bener awal-awal masuk, bener-bener nggak ada nama, itu susah banget buat penetrasinya. Nah, sekarang ya ngerti sih gue. susah banget buat penetrasinya. Nah, sekarang udah alhamdulillah, apalagi dari pihak kalian, dari pihak RK juga kita berterima kasih banget sih, kebantu dari pihak kalian. Nah, karena kan iya, maksudnya pada waktu itu kan memang ada beberapa brand yang memang secara brand positionnya memang sangat kuat gitu loh. Betul. Ya kan? Betul. Ada beberapa brand yang memang waktu itu ya zaman-zaman awal kita specialty, berapa banyak brand sih? Kan Iya, sebanyak sekarang juga kan. Betul. Dan biasanya orang 1-2 milih ini dan waktu itu kan kita kayak literasinya juga oke, kita nyari kemana ya udah ini oke ya udah pakai yang itu aja yang ada di market lah istilahnya. Betul. Yang paling gampang gitu kan. Memang pada waktu itu memang kalau lu bilang penetrasinya susah, ya gue sangat mengerti karena kan ya memang karena masalahnya orang-orang zaman dulu seperti Anda itu sudah jadi champion. Jadi orang-orang lebih percaya karena mereka mikirnya gini, yang senior nih, yang jago-jago pakai mesin itu. Enggak, jadi kan champion Bapak. Saya kan nggak champion banget. Bapak. Enggak, tapi ya jujur gua juga waktu itu nyoba Sanremo itu kebetulan bukan di Rumah Kopi. Oh, serius? Serius, gue nyoba Sanremo itu kebetulan bukan di Rumah Kopi. Sanremo itu gue coba pertama itu di Journey to the South, Kemang. Journey to the West, Journey to the South, Kemang. Iya, Oke. di TTS Kemang, itu Sanremo, tapi bukan yang Cafe Racer ya. Iya.
Sanremo itu gue coba, Sanremo nih, oke coba megang, lucu juga ya. Terus kemudian keluar U kan waktu itu kan, Betul. Sanremo U. Sanremo U itu gue lihat dan nyoba di coffee shop sahabat gue, gitu loh. Ada di Serpong juga gitu. Oh seperti ini. Nah tapi kalau nguliknya ya pasti di rumah kopi. Dan gue merasa si kecil ini cukup brengsek ya. Wih, dalam arti positif dong. Dalam arti positif. Enggak, Thank you, soalnya thank you. ya mostly kan kalau gua kan sekarang adanya di akademi ya. Kebanyakan ya bukan buat operasional, jadi lebih banyak untuk nguliknya. Dan buat gua di mesin itu kulikannya cukup dahsyat gitu loh. Oh. Banyak banget fiturnya gitu yang bisa kita kulik kayak oh kopinya akan jadi seperti ini, akan jadi seperti ini, akan jadi seperti ini gitu loh. Kayak sangat dimanjakan buat orang-orang yang apa ya, yang gatel kali ya, yang pengen ini itu, pengen nyoba ini itu, yang rasa penasarannya tinggi lah gitu. Dan itu cukup wow sih ternyata pas gue dalami, oh bisa sampai segininya ya, nice juga nih mesin gitu loh. Ya walaupun ya tidak murah juga bapak gitu. Thank you. Tolong Pak William ini Gitu, gue ya surprisingly this machine is very very nice. Thank you. Tapi ada cerita lucu tau, guys. Aku mau cerita ini. Jadi cerita lucu. Gue udah boleh ketawa belum ya? Belum dong. Oh belum. Baru oke. mau mulai. Oke. Jadi gini, ada cerita ketika aku mau masukin mesin Sanremo ke rumah kopi. Wah itu luar biasa banget. Luar biasa banget. Susah. Aku ditolak sampai 5 kali, guys. Itu parah banget ceritanya, bener. Jadi tuh owner rumah kopi, owner kalian nih, of course ya. Bos saya ya. Iya, bos ya, saya. owner rumah kopi itu ketika rumah kopi ya kan alhamdulillahnya makanya aku seneng banget sebenarnya kerja sama rumah kopi karena aku bener-bener mengikuti perjalanan kalian tuh dari pada saat itu mau dibangun rumah kopi itu. Jadi pada saat itu aku mendengar kalau rumah kopi itu membutuhkan mesin espresso. Sebagai seorang sales ya kan. Pengejar cuan. Sebagai seorang sales, ya aku mikir, oke lah kita coba masukin Sanremo, ya kan. Pertama kali ketemu, mesin apa ini katanya? Enggak, saya udah ada mesin pilihan sendiri, mesin A lah. Oke, aku bilang, set, udah tuh yang pertama, yang kedua mau nawarin lagi, pas dilihat, enggak lah jelek bentuknya, oke, gak apa-apa. Yang ketiga belum ngomong, tolong kamu jangan bahas Sanremo di depan saya. Wow banget. Tapi ya syukurnya alhamdulillahnya akhirnya ada satu momen, ada satu titik yang memang akhirnya pihak rumah kopi decide untuk pakai Sanremo. Bahkan sampai detik ini kita berterima kasih banget. Banyak memang dipercaya. Banyak ya. Boleh sambung. Iya, ya itulah karena kan memang buat kami juga harus hati-hati ya. Betul. Harus hati-hati dalam karena mesin kan investasi ya. Betul. Bukan cuma sekedar kayak pakai habis itu kicak bisa beli baru lagi, nggak kayak gitu kan. Betul. Mesin itu investasi. Jadi memang dari kami pun ngelihat ya kita juga harus hati-hati dan kami tuh pengennya memang kerjasama itu bisa long lasting gitu. Setuju. Dari mungkin ya apalagi sama dengan brand khususnya Sanremo dari awal rumah kopi sampai sekarang punya cukup banyak outlet sampai punya akademi kayak gitu kan. Sampai punya fan. Iya. Punya apa lagi, Pak? Maksudnya kan emang selalu ada Sanremo di Terima perjalanan kasih. kita gitu loh. Itu bukti bahwa ya memang kalau kami ya udah komit sama brand dan memang brand ini oke ya kita akan jalan terus gitu. Sebenarnya ada satu ketakutan yang aku takutin. Kenapa? Sebenarnya menurut aku pribadi ya,
lebih susah mempertahankan apa yang udah ada sekarang yang kita udah jalin sama Rumah Kopi dibandingin pada saat penetrate. Karena aku waktu itu mikirnya ya udah ditolak nggak apa-apa, coba lagi. Tapi mempertahankan yang sekarang sudah terjalin itu memang But we're doing good, ya kan? Ya gak sih? Ya gak sih? thank you. Nggak, karena apa ya? Gue juga merasa sangat terbantu sama tim lu Pak gitu loh. Ketika ada apa-apa kita bisa yang kayak kemarin lah. Yaudah video call sama teknisi ya kayak gini. Tes solve gitu loh. Terus misalkan apa dari gua atau William kayak Mas Bay, gua butuh ini deh. Tapi gua butuh cepat ini. Ya walaupun kita tapi Betul. jalan terus gitu loh, maksudnya yes. kejadian terus gitu loh ya. Syukur. Seru aja sih, seru. Seru bener. Sama kalian selalu seru. Selalu dinamis itu. Quote unquote itu serunya ya. Fantastik banget ya pokoknya. Tapi ya senang lah. Gue juga senang punya rekanan yang memang apa ya, memudahkan lah ya, standby gitu kayak, ayo lu mau apa? Ayo let's go gitu. Yang penting info gua. Lu kan pasti ngomong gitu. Yang penting lu info gua gitu. Bener. Atau bahasa sakti lu kan, jangan menandakan kali gitu. bener. Karena selalu kalian itu. Tapi ya itulah seru. Bukan gitu Pak. Karena kami itu dinamis. Yes. Betul sekali. Gitu. Jadi ya ya begitulah, itulah kami. Best. Terus memang akhirnya Nutraco ini fokus di dua brand ini. Iya, jadi sebenarnya kalau mau digali lebih dalam lagi, sebenarnya saat ini Nutraco tuh kepecah, tapi bukan kepecah dalam artian negatif ya, tidak. Jadi sekarang itu Nutraco sendiri dia fokus untuk mengembangkan dari sisi perobatnya itu sendiri. Oke. Nah, itu dipegang oleh Bapak Joe William. Kemudian Bapak Joe Febrian akhirnya memecah untuk membuat namanya mirip. Satu lagi adalah Mesin Dotama Jaya Solusi. Mesin Dotama Jaya Solusi. Dibagi, bukan memecah lah Pak, Iya. dibagi. Dibelah. Ya. Jadi biar lebih enak lah jalurnya. Gitu. Nah kalau yang ini apa Mesin Dotama ini? Ini yang khusus Sanremo. Jadi Oke. khusus Sanremo, khusus grinder, terus coffee tools, beberapa hal yang kecil-kecil. Gitu. Oh di Mesin Dotama ini. Iya. Bernaunglah Sanremo, Yes. ada grinder, Ya, ada coffee equipment, betul. coffee tools dan segala macam. Jadi si Nutraco sendiri lebih fokus ya bisa dikatakan buat yang kapasitas gede industri lah. Karena kan sebenarnya basicnya sendiri nih. Buat banyak yang nggak tahu, Nutraco Mesin Dotama itu perusahaan trading mesin, bukan trading forex. Kok trading forex? No. I mean ini trading mesin. Jadi lebih dikhususkan ke food and beverage. Oke. Gitu. Jadi Nutraco ini yang industri lah ya, industri scale gitu. Industri, betul. Kurang lebihnya seperti itu. Oh gitu. Wih, Saat ini seperti itu. makin mantap dong Anda. Amin. Bukan saya, Oke. maksudnya Nutraco. Oh iya. Nutraco-nya. Tapi thank you banget. Ini apa kita bisa wow bersama di Harus. Rumah Coffee Latte Art Championship dengan support mesinnya yang luar biasa. Terima kasih. Ya kan, udah apa ya? Sudah mau direpotkan dengan Enggak direpotkan, seru. spek-spek khusus dari Rumah Coffee Academy. Selalu ada spek custom yang memang terbaik dari kalian yang tidak ada di pasaran. Nggak, soalnya kan ya balik lagi bahwa kita kan pengen bikin Rumah Coffee Latte Art Sesuatu yang spesial. Championship ini spesial iya, tapi juga pengen berkelanjutan dan memang pengen. Berarti boleh kasih bocoran nggak? Berarti ini akan diadakan tiap tahun atau tidak? Ini kan sudah 2 tahun berjalan ya, dan itu ada tiap tahun gitu loh. Okay. Jadi ya bisa diharapkan di tahun ketiga itu mudah-mudahan akan lebih baik juga. Jadi ngeri ya kalian itu ya. Tiap tahun hadiahnya naik ya, mungkin. Enggak dong, Mungkin bukan tahun naik. depan Bukan dapat naik. pesawat kan. Pesawat telepon. Enggak lah, bukan. It's not about the price actually. Yes. Yang kami tekankan itu pengen bikin satu, ya mungkin di luaran kan kayak gitu, wah hadiahnya inu ya. Oke lah gitu loh, Nah, fine. sebenarnya tujuan utamanya apa nih?
Kalau dari kami itu lebih pengen lebih fokus pada format kompetisinya yang menyenangkan dan pengen semuanya tuh punya peluang untuk menang, bukan cuma kayak ini mah yang jago-jago doang. Nah gitu loh. Kami selalu menyempurnakan, menggodok supaya format kompetisi ini bisa apa ya, bisa menarik lah, gitu loh. Tapi aku ada pertanyaan, kalau misalnya tadi ada satu pernyataan, ini mah yang menang yang jago-jago doang, berarti yang jago nggak boleh ikutan? Boleh banget, ya. boleh banget. Cuma gini, biasanya yang sudah berpengalaman, bukan jago lah, sudah berpengalaman Udah itu, beberapa kali ikut. kan sudah punya pattern di nasional lah, Yes, ya kan, let's say, yeah. di nasional gitu loh. Nah kami tuh bukan ingin menandingi, tapi kami pengen ada format-format lain gitu yang memang kayak, aduh, gua nggak pernah lagi ikut nasional gitu loh. Gua Iya. kayaknya belum siap nih, gua lebih sering ikut throwdown nih. Kalau yang dipakai format nasional otomatis dia akan wah nggak bisa dong ya, susah, ini banyak banget yang lebih berpengalaman gitu loh. Nah kita tuh pengen bikin format yang lebih seimbang di mana kayak bisa nih, makanya ada kayak speed, latte art. Yang ikut throwdown pun belum tentu menang karena ini speed juga kan, gitu loh. Wah, seru nih. Ya kan, ada speed, ada speed throwdownnya, terus digabungkan dengan babak di mana kita kasih semua kreativitas silakan dicurahkan di art bar, silakan aja berkreasi, mau patternnya apa segala macam. Itu kan harus yang punya kreativitas tinggi gitu loh, yang dia bisa pattern apa segala macam, dan waktunya nggak dibatasin ya, 5 menit sih cukup lama lah untuk bikin satu pattern. 5 menit kan cukup lah harusnya, tapi kan patternnya bisa jadi canggih banget. Jadi ada yang speed, ada yang soal speed, ada yang soal kreativitas dan segala macam gitu. Jadi kita masih pengen nyempurnain lagi supaya ini seru nih gitu loh. Pengen supaya latte artis Indonesia juga berkembang sih. Dari segi pattern, dari segi skill, dari segi profesionalitas dan segala macam gitu loh. Sebenarnya aimnya tuh di situ gitu loh. Kok aku ini kan bener-bener awam nih masalah kopi karena ini industri pertama aku. Nah, yang aku pengen tanyakan itu adalah ketika kompetisi, ini beneran nanya serius nih. Ketika kompetisi latte art itu berarti sekali maju langsung 2 orang atau sendiri-sendiri? 2. Kalau ini sistemnya battle. 2. Battle kan ya, battle. Nah, yang aku mau tanyakan adalah ketika battle itu ada chance dia draw gak? Ada. Ada. Kalau draw gimana? Kalau draw itu tiebreakernya, Apa yang akan dilakukan? tiebreakernya adalah mereka ada satu game lagi, mereka harus puring lagi. Kalau nggak salah patternnya ditentuin juri atau apa gitu. Oke. Gue lupa, tapi tadi yang technical meeting tahu lah, gitu loh. Mereka main sekali lagi. Kalau nggak salah nanti gimana itu diadu lagi. Nah ya udah cepet-cepetan di situ siapa yang paling bagus yang menang. Jadi cepat dan hasilnya oke. Iya. Akhirnya time juga menentukan gitu loh, bahwa ya cepat dan bagus gitu. Sama ini kok. Kalau latte art, ini kan latte art championship ya namanya. Iya. Nah, beansnya tuh si hasil kopinya itu diminum apa enggak sih? Enggak diminum. Walaupun bisa diminum sebenarnya. Iya, betul. Walaupun Karena bisa kan diminum. itu nggak mungkin pakai beans sembarangan juga dong. Pasti pakai beans Iyalah, yang benar kan. Beans proper. Beans proper kan. Beans proper. Gitu. Oke. Ya, diminum dulu. Apa ya? Udah haus nih. Mantap ya. By the way, guys, kalau kalian ke rumah kopi, ini adalah minuman favorit gua. Ini ice rumah kopi. Rasanya ada orange-nya. Iya benar sih. Iya bener dong. Iya memang. Masa gue bilang ada manis-manisnya? Iya. Nanti kayak brand sebelah. Ya begitulah kompetisi kami yang dibantu oleh Nggak sabar nih Support oleh nunggu Anda. tanggal 31 sampai tanggal 2. Kira-kira ada acara gongnya nggak nih kok? Tanggal berapanya nih acara puncak ya? Tanggal 2-nya kah? Apa tanggal 1-nya kah? karena rumah kopi itu memang Apa
Apa semuanya gong? Iya, semuanya gong. Oke. Karena kami Udah itu ketebak. karena kami itu dinamis gitu. Iya, iya, Jadi hari iya, pertama iya. itu ada gongnya tentang Apa? culture and art and culture lah. Ah, hari kedua Hari kedua juga ada sesuatu hari dan hari ketiga ketiga udah pasti kan yang final. DJ. Final dong, final Rumah Coffee Latte Art Championship 2025. Itu sih wah, gue penasaran banget sih siapa sih. Siapa pemenangnya ya? Iya. At least final lah, final. Sekarang pertanyaannya, apakah yang menang akan kalian rekrut? Ini adalah ajang kompetisi. Bukan seleksi. Sekalian, maksudnya kan jadi kalian memperingan pekerjaan HRD. ya kan? Enggak. Tidak ada di benak kami untuk membuat acara ini seperti untuk rekrutmen ya, tidak ada gitu loh. Karena ya ini memang pure kompetisi aja sih gitu. Oke. Ya kan. Siap. Kapan lagi lu turut serta di kompetisi latte art yang ada throwdown-nya, ada speed-nya, Luar biasa. ada presentasinya, ada art bar-nya lumayan lengkap lah. Kalau gue bilang ini lumayan lengkap. Tim gue emang gokil sih bikin yang kayak gitu-gitu tuh. Percaya sih, soalnya Ada aja. kemarin itu waktu pas di WOC aja kalian luar biasa besar sih. Gitu. Terima kasih. Luar biasa besar. Mungkin yang di Jackawake lebih gong lagi. Enggak lah, bukan lebih gong, tapi ya memang pokoknya kalau ada Rumah Coffee pasti ada art and culture tentang Indonesia gitu. Bener. Gitulah. Gitu. Iya ya, karena nama-nama bins kalian juga nama-nama lagu ya kalau nggak salah ya. Lagu Bener daerah, nggak? Lagu daerah ya. Lagu daerah. Bener ya. Tapi Ya walaupun nggak spesifik ya, maksudnya gini, kalau banyak yang banyak yang salah sangka bahwa itu harus dari lagu dari daerah Beans itu. Sebenarnya kami Tidak tuh lah. lebih ke misalkan, oh ini masih kita ngambil tuh secara general lah gitu loh, karena kan akan ribet banget kalau kayak gitu kan, kayak satu-satu. kayak misalnya nih ya, misalnya Aceh berarti harus nama lagu daerah dari Aceh enggak kan? Enggak. Iya, iya. Karena Aceh itu bagian dari Sumatera, ya kita lihat Sumatera lah gitu, Oh. secara keseluruhan gitu. Kemudian nanti juga mungkin campaign-nya ada dimix dari mungkin Jawa Barat, Jawa Timur ya. Itu Tapi kalian yang sebelumnya juga pas rilis Sumatera kan ya? karena memang ini seriesnya masih Sumatera. Oh, coba tolong Sunda dong, saya request. Akan ada kok. akan ada. Beneran akan ada. Karena itu Terus. udah ada di di agenda project kan, itu udah pasti ada Luar gitu. biasa. Berarti emang dari Jawa Barat, Sumatera, Ya tinggal tunggu campaign-nya Bali, aja iya. gitu mah. Gitu. Pasti ada gitu. berarti masih panjang banget nih ya. Masih lah, masih. Iyalah, Indonesia kan banyak banget tuh. Provinsinya aja banyak. Ada berapa? 31 ya sekarang, apa 32 masih? 34 Naik. kalau nggak salah ya. Nggak ada. Kenapa jadi ngomongin ilmu pengetahuan sosial? Jangan begitu. Siap. Mas Bay, thank you banget sudah bisa datang dan menyempatkan untuk hadir di Rumah Coffee. Terima kasih Thank you atas juga. undangannya. Thank you juga untuk supportnya selama ini. Sama-sama. Jangan bosen-bosen, Tidak akan. jangan naik darah. Mudah-mudahan kalian susah ngomong tuh ya. Gitu ya. Ya karena kan para atasan nggak tahu ya, kita yang tektokan gitu kan. Mungkin Anda agak naik darah dengan saya terutama gitu kan, yang aneh-aneh kelakuannya gitu kan, betul. atau permintaannya. Tapi percayalah itu untuk kebaikan kita bersama kok gitu. Sebuah quote yang sangat bijak. Iyalah harus kayak begitu, Mas Bay. Siap. Thank you banget Mas Bay. Terima kasih sama-sama Ko Andrew. Terima kasih udah diundang. Terima kasih tim Rumah Coffee. Oke teman rumah, sekian dari Mas Bayu yang udah kebingungan dia mau ngomong apa. Langsung aja ditunggu di acara JK Week tanggal 31 Oktober sampai 2 November, kita bakal seru-seruan bareng di booth-nya Rumah Coffee bareng-bareng. Datang kan? Datang. Hadir kan? Mohon maaf nih, saya yang punya mesin nih, saya harus datang. iya, oke.